Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Della Tolongbanua SSI Teol. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pemimpin kita di minggu kedua Advent ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31 yang menyatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Tuhan
Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasih, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering jatuh dalam pencobaan, tergoda untuk berbuat curang, berdusta dan sombong. Kami sering berselisih, iri hati, membenci dan mencaci. Firman-Mu yang sering kami abaikan karena lebih mementingkan diri kami sendiri. Sebagai orang tua, kami lalai mengajarkan anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak kami yang sering tidak menunjukkan sikap dan perilaku hidup sebagai anak-anak Tuhan, baik terhadap orang tua, teman, dan semua orang. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, dan bahagilah kami serta seisi rumah tangga kami. Kepadamu kami mengaku dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, ingatlah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah menerima pengampunan daripada Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 8 dan 9. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 8 dan 9 yang menyatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih,
yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dari bumi
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, serta terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika benih firman-Mu ini ditaburkan atas kami, benih firman-Mu dapat bertumbuh di tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya 30 ayatnya 18 sampai dengan 26 yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kami, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kami, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengejarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang, rumput yang buas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab. Kiranya firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa saat ini kita memasuki minggu
kedua Advent, di mana kita memahami bersama bahwa Minggu Advent adalah masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Adapun tema yang akan kita renungkan bersama-sama di minggu ini berjudul Bahagia yang Menantikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagi banyak orang menanti adalah suatu pekerjaan yang sangat membosankan. Menanti adalah suatu pekerjaan yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan dengan menanti atau menunggu membuat seseorang seringkali terpancing emosi, terpancing amarah, kecewa, kesal, dan juga jengkel. Apalagi ketika mereka menantikan sesuatu yang tidak jelas, seringkali terjadi intimidasi iblis dalam kehidupan orang percaya yang menyatakan bahwa percuma kamu menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Buktinya kamu sudah berdoa bertahun-tahun, bergumul dalam doa bertahun-tahun lamanya, tetapi tidak ada jawaban atas doamu. Lebih baik kamu mencari pertolongan kepada orang pintar atau dukun yang instan dapat menjawab segala kebutuhanmu. Nah, seringkali terjadi intimidasi iblis yang ingin melemahkan kehidupan beriman orang percaya yang sudah sekian tahun lamanya mereka tekun berdoa untuk menantikan jawaban Tuhan atas permohonan doa mereka siang dan malam, namun belum juga mendapat jawaban dari Tuhan. Hal inilah yang pada akhirnya, seperti saya katakan tadi, melemahkan iman kita, sehingga banyak orang yang pada akhirnya memutar haluan dan tidak lagi tekun menanti-nantikan Tuhan, namun mencari pertolongan atau petunjuk dari orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan jawaban atas pergumulan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya dalam suatu penantian, ketekunan dan kesabaran kita diuji di sana. Kita dilatih untuk bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru. Melalui menanti kita juga dilatih untuk memahami kehendak Allah dan menyadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita sebagai manusia. Sebagai orang percaya, apa saja yang kita nantikan? Kita menantikan jawaban atas doa-doa kita dan juga janji-janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan pasti tepat pada waktunya. Bila kita diizinkan untuk menjalani masa-masa penantian, berarti Tuhan sedang memproses kita menjadi pribadi yang berkualitas. Sebab penantian, kita akui orang yang setia menanti jawaban Tuhan, dia akan tekun atau menimbulkan suatu ketekunan
dan tahan uji. Kalau pribadi tersebut semakin hari tekun dan semakin tahan uji, akan menimbulkan sebuah pengharapan yang tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan, asal memang mereka sungguh-sungguh meletakkan seluruh pengharapan mereka di dalam Tuhan. Sesungguhnya jemaat yang kasih Tuhan, Tuhan tahu dan memahami bahwa penantian yang dilakukan oleh umatnya membuat kita seringkali bisa menjadi lemah. Seringkali ketika muncul persoalan hidup, membuat banyak manusia atau pribadi kita menguras tenaga, pikiran dan hati kita. Karena banyak orang yang hidupnya tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, yang berdampak sering menjadi lelah, sering menjadi capek, sering kali menjadi letih, lesu, putus asa, dan juga hilang harapan dalam menjalani kehidupan yang syarat dengan berbagai macam beban pergumulan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menanti adalah sebuah hal yang diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Mengapa? Mengapa Tuhan membiarkan kita sebagai umatnya bertahun-tahun kita bergumul dalam doa, bertahun-tahun saya berdoa untuk memiliki keturunan dalam rumah tangga, bertahun-tahun saya berdoa supaya mendapatkan pekerjaan, bertahun-tahun saya berdoa untuk mendapatkan pendamping hidup, bertahun-tahun saya berdoa supaya saya mengalami kesembuhan dan pemulihan. Tetapi kenapa belum nampak jawaban Tuhan atas doa-doa saya? Ini yang saya sampaikan kepada kita. Mengapa Tuhan izinkan kita harus menanti dan menunggu akan jawaban Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya? Jawabannya adalah hal itu terjadi supaya kita tidak bersandar dan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Dalam penantian panjang, Tuhan berkehendak supaya kita selalu mengharapkan kehadiran dan pertolongannya. Banyak Bapak Ibu Saudara contoh dalam Alkitab mengenai penantian akan Tuhan di dalam Alkitab yang kita selalu baca dan renungkan. Abraham berpuluh-puluh tahun menantikan hadirnya keturunan, yaitu Ishak, dalam kehidupan keluarganya. Bangsa Israel 430 tahun mereka mengeram, mereka menderita, mereka sengsara di tanah perbudakan. Namun tepat 430 tahun mereka dibebaskan dan keluar dari perbudakan Mesir lewat tangan Musa. Bahkan juga 70 tahun mereka berada di pembuangan Babel. Tepat 70 tahun Tuhan mengembalikan mereka ke tanah air mereka di Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang saya katakan dalam kita menanti atau menunggu jawaban Tuhan tidak mudah. Butuh proses yang panjang. Yang dibutuhkan daripada kita adalah kesabaran. Kesabaran dan tetap tekun berdoa. Jangan pernah lepaskan iman kita. Jangan pernah lemah iman kita daripada Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk selalu bersabar. Banyak orang yang tidak mau bersabar. Banyak orang yang tidak mau mempercayakan persoalan hidupnya kepada Allah. Tapi di sini kita belajar melalui firman Tuhan pada saat ini agar
Mari kita mempercayakan persoalan-persoalan hidup kita kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Dalam perikop bacaan kita, justru karena dosa-dosa mereka yang membuat mereka tidak mau bersabar, yang membuat mereka tidak mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Mereka mempercayakan kepada berhala, ilah-ilah lain. Bahkan di tengah-tengah himpitan dan tekanan mereka melawan bangsa Asyur, mereka justru mempercayakan kehidupan mereka, bahkan meminta pertolongan kepada bangsa Mesir yang dianggap mereka bangsa yang kuat, mampu melawan bangsa Asyur pada saat itu. Akhirnya atau akibat dari mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka pun dihancurkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di minggu Advent yang kedua ini, mungkin banyak penantian yang kita sedang tunggu-tunggu. Contohnya di masa-masa pandemi COVID-19 sudah 9 bulan Bapak Ibu, khususnya di tengah-tengah jemaat kita. Dari bulan Maret sampai Desember ini, kita menantikan kapan badai ini bisa berlalu. Mungkin sudah banyak yang capek, letih, lelah, lesu. Banyak yang pada akhirnya bosan, jenuh. Kapan ini kita dapat beribadah kembali di rumah Tuhan yang kudus? Kapan kita beribadah kembali di gereja? Ingat Bapak Ibu Saudara, penantian itu proses yang panjang bagi kita untuk tetap bergumul dan tekun dalam doa. Jangan sampai melemahkan iman kita. Jangan sampai di masa-masa pandemi ini, karena kita masih beribadah secara online, akhirnya kita malas kita beribadah secara online karena kita menanti ibadah tunggu gereja buka saja. Nah, sedang saat ini kita belum tahu kapan gereja kita bisa aktif dibuka dengan adanya wabah pandemi di tengah-tengah masyarakat jahat. Hal itu belum memungkinkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah secara tatap muka. Namun itu semua tidak boleh melemahkan semangat kita Bapak Ibu. Mari kita menantikan proses yang begitu panjang 9 bulan ini. Cukup lama untuk kita menantikan jawaban Tuhan. Kita percaya Allah yang adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dia pasti akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Sebab waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Nantikanlah jawaban Tuhan dengan penuh iman dan kepercayaan bahwa apa yang kita doakan, percayalah, semua akan Tuhan jawab indah pada waktunya. Bagi siapapun yang saat ini bergumul tentang apapun juga, yang sudah bertahun-tahun menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kita, apapun persoalan kita, rumah tangga kita sedang mengalami kekacauan balauan, sudah berdoa, tapi kenapa masih seperti demikian? Berharaplah kepada Tuhan. Hanya Dia yang mampu untuk memulihkan kembali kehidupan bahtera rumah tangga kita. Banyak sekali hal-hal yang kita nantikan, tunggu-tunggu lewat jawaban Tuhan atas doa kita. Tetap berharap, Tuhan pasti akan memberkati. Selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dalam darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Cuma dipersilakan untuk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, memasuki minggu Advent yang kedua. Atas kasih dan anugerah-Mu kami diperkenankan Tuhan untuk kembali berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Biarlah persekutuan kami, biarlah peribadatan kami selama ini yang kami lakukan di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, biarlah boleh menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah dalam penantian kami, dalam pergumulan kami yang panjang yang saat ini kami hadapi, kami tetap sabar, kami tetap tabah dalam menantikan jawaban Tuhan. Sebab kebahagiaan orang percaya adalah bila mana mereka menantikan Tuhan dengan sepenuh hati mereka, mengandalkan Tuhan, mengharapkan akan pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak mengeluh dan bersungut-sungut ketika kami berdoa, atau ketika kami memanjatkan doa kepada-Mu Tuhan atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kami tetap penuh sukacita dan bersyukur kepada-Mu Tuhan bahwa setiap apa yang kami alami, setiap penantian panjang yang saat ini kami nantikan lewat doa-doa kami, ada jawaban yang terbaik dan terindah yang akan kami nantikan daripada Tuhan, dan Tuhan akan mewujud nyatakan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, dalam kesempatan di pagi ini kami bersama-sama mendukung dalam doa untuk pemerintah bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta dengan jajarannya dari pusat, daerah sampai ke pelosok-pelosok perdesaan sekalipun. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, berikanlah mereka senantiasa hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka menjauhi segala kejahatan dan melakukan apa yang baik untuk dapat membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang senantiasa hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati wabah pandemi COVID-19 yang masih merajalela tengah-tengah bangsa kami bahkan dunia ini. Berkatilah pemerintah, berkati TNI Polri, bahkan berkati gugus tugas COVID bersama dengan relawan, berkati tenaga kesehatan yang bersama-sama di garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati, sertai, berikan kekuatan, kesehatan, kesanggupan bagi mereka, agar mereka pun tetap sabar dalam menghadapi wabah pandemi ini. Dan biarlah suatu saat nanti sudah waktu Tuhan dapat berakhir, karena pemulihan Tuhan Engkau nyatakan bagi negeri bahkan dunia ini. Kami mendoakan juga pada saat ini bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik di pusat, daerah sampai perdesaan, agar mereka tetap sehat, bahkan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada untuk
untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari orang ke orang lainnya. Ya Tuhan, kami mendoakan secara khusus bagi GPB Jemaat Siang Jam Tenggarong. Tuhan memberkati gereja di tempat ini, bahkan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, agar kami tetap menyalurkan kasih Tuhan bagi sesama kami siapapun mereka, agar nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan lewat kehadiran kami orang percaya, agar tetap menjadi terang bagi dunia ini, agar dunia yang penuh dengan kegelapan boleh melihat terang Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat di sini, berkati para presbiter, agar kami tetap setia dalam mendedikasikan, mengabdikan kehidupan kami seutuhnya untuk pelayanan bagi Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua, bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bahkan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi seluruh warga jemaat-Mu GPB Sion Jam Tenggarong. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam krisis, khususnya krisis ekonomi melanda dalam kehidupan kami, dampak dari COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka yang bergumul belum memiliki keturunan dalam rumah tangga, yang bergumul belum mendapatkan pekerjaan, yang bergumul belum mendapatkan pendamping hidup. Tuhan memberkati mereka semua, agar dalam setiap penantian akan pergumulan mereka, lalu doa-doa mereka tetap sabar dan tabah dalam menantikan jawaban Tuhan yang indah dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap tekun, bahkan mereka tetap tahan uji, dan biarlah pengharapan yang sejati boleh menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran bahkan perkawinan. Tuhan memberkati yang bersuka cita karena berhasil dalam pendidikan atau studi, yang bersuka cita karena mereka boleh mendapatkan prestasi dalam usaha dan pekerjaan, bahkan juga yang bersuka cita karena adanya keturunan dalam rumah tangga. Tuhan memberkati mereka. Ajarkan mereka untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal. Kami mendoakan bagi anak-anak kami dari TK sampai perguruan tinggi yang saat ini masih bergumul dalam penantian karena COVID-19. Mereka harus belajar secara online atau kuliah secara online. Tuhan memberkati agar mereka dijauhkan dari segala kejenuhan yang berkepanjangan. Mereka tetap sabar dalam menantikan jawaban Tuhan akan pemulihan bagi bangsa dan dunia ini dari COVID-19 ini. Bapa, kami serahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, agar mereka semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan juga iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk seluruh pekerjaan kami, baik sebagai petani, peternak, bahkan juga yang memiliki usaha warung kecil-kecilan, bahkan yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta. Tuhan memberkati setiap usaha dan upaya kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, agar Tuhan yang akan menjamin, Tuhan pelihara kami agar kami tidak berkekurangan. Berkat-Mu boleh senantiasa hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Hamba mendoakan buat hati kami semua di masa-masa Advent ini Bapa. Biarlah kami membersihkan hati kami, dapat mengintrospeksi diri kami, agar hidup kami di masa-masa Advent ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bagi yang masih memiliki hati yang tidak mau mengampuni sesamanya, biarlah mereka boleh hidup mau mengampuni sesamanya dengan keikhlasan. Bagi mereka yang masih iri hati, dendam dan dengki, Tuhan singkirkan semua iri hati, dendam dan dengki mereka. Yang ada hanyalah kasih Tuhan sepanjang masa boleh menyertai kehidupan jemaat-Mu. Hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara mertua dan menantu, hubungan antara kakak beradik, hubungan antara siapapun yang ada dalam kehidupan kami di penghujung tahun ini. Tuhan, kami mohon, bila setiap hubungan yang saat ini mengalami keretakan, setiap hubungan yang saat ini tidak baik dan tidak harmonis, biar Allah Tuhan akan memulihkan kembali hubungan kami. Kami rindu kami boleh tetap saling mengasihi seperti
Tuhan mengasihi dan juga mengampuni hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu dari Minggu Advent sampai masa raya Natal. Kami masih bergumul akan peribadatan kami ini Bapa. Biarlah Tuhan, kami tak percaya Tuhan, Kau tahu yang terbaik, khususnya di tengah-tengah persekutuan kami Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap presbiter yang bertugas dalam ibadah hari Minggu, prokantor, organis, editor, kameramen, bahkan juga IHMPA bersama dengan kakak-kakak layan yang terlibat aktif di dalamnya. Tuhan juga memberkati dalam pelayanan kami Tuhan dari minggu ke minggu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Besok kami akan menghadapi minggu sepekan yang baru. Kami mohon Tuhan melangkah dan berjalan bersama dengan kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, agar kami tak bertahan, kuat dan tangguh dalam menghadapi situasi kondisi apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kehendak-Mu yang jadi, atas doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, sambil melandasinya dengan firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Thank you.
membawa persembahan ini dalam doa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.